Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk ayah, bunda, dan ananda dimanapun berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia lahir dan batinnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa sudah 1 semester pembelajaran jarak jauh kita lewati. Meski tak mudah, meski banyak kesulitan yang dihadapi, tapi ayah, bunda, dan ananda telah berhasil sampai di titik ini. Kami ucapkan barakallahu fikum, selamat, dan terima kasih kepada ayah bunda atas kerjasamanya mendampingi Ananda belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh akan kita tutup dengan kegiatan penilaian akhir semester 1 yang akan kami jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Ayah, bunda, dan Ananda sekalian, penilaian akhir semester 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 23 November sampai 7 Desember 2020. Terdiri dari penilaian Al-Quran dan penilaian keterampilan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu tanggal 23 sampai 27 November 2020, dilanjutkan dengan penilaian pengetahuan pada hari Senin 30 November sampai Senin 7 Desember 2020. Penilaian Al-Quran terdiri dari penilaian tahsin dan penilaian tahfidz. Untuk penilaian tahsin, peserta didik diminta membaca salah satu surat di dalam Al-Quran dengan tartil dan sesuai dengan tajwid. Sedangkan untuk penilaian tahfidz, peserta didik diminta menyetorkan hafalan 10 halaman sesuai dengan target kelas. Adapun target tahfidz untuk kelas 7 adalah menyetorkan hafalan Quran surah An-Nas sampai Asy-Syams, sedangkan untuk kelas 8 menyetorkan hafalan Quran surah Al-Mursalat sampai Quran surah Al-Jin. Tambahan untuk penilaian tahsin, peserta didik juga diminta untuk menyebutkan hukum tajwid dari ayat yang dibaca atau menjawab pertanyaan dari penguji tentang hukum bacaan tajwid di surat tersebut. Jadi, peserta didik harus siap apapun surat yang ditunjuk oleh penguji. Meskipun penilaian Al-Quran dilaksanakan selama 1 pekan, namun setiap peserta didik cukup mengikuti tes sebanyak 1 sesi atau 120 menit saja. Sisa harinya digunakan untuk menyelesaikan penilaian keterampilan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang akan dilampirkan. Adapun indikator penilaian Al-Quran meliputi adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kelancaran, tajwid, kemudian makhorijul huruf. Penilaian Al-Quran dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi video call dan voice call WhatsApp. Jadi mohon dipastikan kuota dan jaringan internet dalam kondisi yang prima. Peserta didik juga tidak perlu khawatir karena selama penilaian Al-Quran, pengujilah yang akan menghubungi peserta didik terlebih dahulu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tapi mohon diperhatikan adab atau tata tertib dalam melaksanakan penilaian Al-Quran yang meliputi 1. Selalu menjaga wudhu, santun dalam bertutur kata, duduk dengan sikap tegak, dan usahakan suaranya lantang supaya dapat didengar dengan jelas. Lalu yang kedua, menyediakan mushaf Al-Quran yang tidak terdapat keterangan atau tanda hukum tajwidnya. Lalu yang ketiga, peserta didik telah siap untuk mengikuti penilaian Al-Quran 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, menggunakan pakaian yang menutup aurat, bersih, suci, dan rapi. Untuk peserta didik ikhwan atau putra menggunakan kemeja atau koko dan peci. Kemudian untuk peserta didik akhwat atau yang putri menggunakan baju muslimah yang syar'i. Ayah, bunda, dan ananda sekalian, kita masuk pada teknis penilaian keterampilan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan penilaian Al-Quran, yaitu tanggal 23 sampai 27 November 2020. Soal dan ketentuan penilaian keterampilan untuk 1 pekan ke depan sudah kami lampirkan.
dengan harapan peserta didik dapat mengatur waktunya sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal penilaian Al-Quran. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa setiap peserta didik hanya mengikuti satu sesi, yaitu 120 menit dalam penilaian Al-Quran. Sehingga waktu 4 hari yang tersisa dapat digunakan untuk menyelesaikan penilaian keterampilan. Dan perlu diperhatikan, penilaian keterampilan hanya dilaksanakan untuk mata pelajaran yang belum melaksanakan penilaian KAI 4. Mapel apa saja? Bisa ayah, bunda, dan Ananda pelajari di dokumen yang sudah kami lampirkan. Beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu penilaian pengetahuan, akan dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 7 Desember 2020. Seperti pada saat penilaian tengah semester 1 lalu, penilaian pengetahuan akan menggunakan aplikasi WhatsApp Group Kelas dan Google Form. Perlu kami sampaikan, Google Form termasuk aplikasi yang paling mudah dan sederhana untuk kegiatan penilaian. Jika ada kendala ketika membuka Google Form, biasanya handphone yang digunakan memiliki memori internal yang terbatas. Jadi kami mohon bantuan ayah bunda untuk memastikan handphone atau gadget yang akan digunakan peserta didik bebas dari aplikasi yang tidak mendukung, seperti games, aplikasi TikTok, atau mungkin aplikasi editor yang lainnya. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk seluruh mapel dengan cakupan materi adalah seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Perlu kami sampaikan, 1 hari sebelum PAS 1, setiap guru mapel akan memberikan kisi-kisi materi yang perlu peserta didik pelajari. Jadi kami mohon bantuan ayah bunda untuk memastikan Ananda memiliki modul, buku catatan, dan video pembelajaran yang sudah diberikan oleh setiap guru mapel selama 1 semester ini. Adapun bentuk soal penilaian pengetahuan adalah 5 soal uraian panjang yang terdiri dari soal aplikasi dan soal yang menuntut peserta didik untuk membaca soal dengan teliti, berpikir kritis, dan bernalar. Selama penilaian pengetahuan, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah kami lampirkan. Berikut adalah aturan pemakaian seragam peserta didik Ikhwan atau Putra, dimulai dari seragam OSIS sampai seragam Pramuka SIT. Berikut adalah aturan pemakaian seragam peserta didik akhwat atau putri, sama ya, dari seragam OSIS sampai seragam pramuka. Aturan pemakaian seragam olahraga sama dengan aturan pemakaian seragam kaos pramuka SIT. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, pada akhir semester 1, ayah bunda akan mendapatkan laporan hasil belajar peserta didik selama 1 semester. Berbeda dengan hasil PTS 1 yang menggunakan nilai murni, untuk nilai rapot akhir semester 1 adalah hasil akumulasi dan pengolahan dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester 1. Untuk mata pelajaran Al-Quran, nilai yang tertera di rapot Al-Quran adalah hasil pengolahan dari nilai ujian tasmi 5 halaman, nilai penilaian tengah semester 1, dan nilai PAS 1. Di mana nilai rapot yang didapatkan adalah 2 kali rata-rata nilai ujian tasmi 5 halaman, ditambah nilai PTS 1, ditambah nilai PAS 1 dibagi 4. Dapat disimpulkan bahwa nilai ujian tasmi memiliki bobot 2 kali lipat dibandingkan nilai PTS ataupun PAS 1. Sesuai dengan kurikulum 2013, penilaian yang dilaksanakan di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap meliputi penilaian sikap spiritual dan sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Selama pembelajaran jarak jauh, penilaian sikap dilaksanakan oleh seluruh guru mata pelajaran selama pembelajaran daring atau online. Selain itu, penilaian sikap juga dilaksanakan melalui link Google Form, lembar evaluasi ibadah harian, baik yang diisi oleh orang tua maupun yang diisi oleh peserta didik sendiri selama 1 semester. Hasil penilaian sikap tersebut kemudian akan diolah menjadi deskripsi nilai sikap spiritual, deskripsi nilai sikap sosial, dan juga rapot standar kompetensi lulusan khusus untuk sekolah Islam terpadu. Lalu bagaimana dengan nilai pengetahuan? Ya, nilai rapot akhir semester 1 diperoleh dari akumulasi atau pengolahan nilai penilaian harian, kemudian nilai penilaian tengah semester 1 dan nilai dari penilaian akhir semester 1. Jadi berbeda ya dengan PTS 1 yang menggunakan nilai murni. Di mana nilai penilaian harian memiliki bobot 2 kali lipat dari nilai PTS 1 dan PAS 1. Hal ini karena kami menilai peserta didik dari prosesnya, bukan hanya dari hasil akhirnya semata. Oleh karena itu, kami mohon bantuan ayah bunda untuk memastikan peserta didik segera melengkapi penugasan, ulangan harian, tes lisan atau kuis yang belum dikumpulkan, karena apabila nilai dari penilaian hariannya kosong akan sangat mempengaruhi nilai akhir di rapot semester 1. Adapun untuk penilaian keterampilan dilaksanakan dengan beberapa teknik, yaitu praktik, proyek, produk, dan mungkin teknik lainnya. Nilai rapor diambil dari rata-rata penilaian setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, bagi peserta didik yang belum mengumpulkan penilaian keterampilan yang diberikan oleh guru mapel, kami sarankan untuk segera melengkapinya. Karena jika ada satu saja nilai yang kosong, otomatis juga akan sangat berpengaruh pada nilai raport di semester 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pembahasan petunjuk teknis penilaian akhir semester 1. Semoga dapat memberikan gambaran untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami sarankan ayah bunda untuk mengunduh, menyimpan, dan mencetak dokumen jadwal dan ketentuan PAS 1, baik itu penilaian Al-Quran, penilaian keterampilan, ataupun penilaian pengetahuan yang sudah kami berikan dalam bentuk soft file, supaya mudah untuk memantau peserta didik dalam mengikuti kegiatan penilaian akhir semester 1. Semoga Allah mudahkan setiap urusan, stay safe and healthy, tetap jaga imunitas dan imanitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.